Sobat Chemistry Fun, sudah siapkah belajar hari ini? Halo Sobat Chemistry Fun, perkenalkan aku Sokim, Sobat Kimia, yang akan membantu kalian jelasin tentang elektrokimia. Enjoy! Sobat Chemistry Fun, ada yang tahu tidak mengapa saat menyalakan lampu perlu memencet saklar listrik? Lalu, mengapa kalau menyalakan senter hanya memencet tombol on saja ya? Kira-kira kenapa ya? Oh, ternyata karena ada baterai Sobat Chemistry Fun. Baterai merupakan sumber tegangan. Semakin banyak baterai, maka arus listrik semakin besar, sehingga lampu juga semakin terang. Oh iya Sobat Chemistry Fun, ada yang tahu tidak isi dari batu baterai yang kita gunakan sehari-hari? Kira-kira isinya apa ya? Kalau Sobat Chemistry Fun belum tahu, nih aku bantu kasih tahu ya. Pada baterai primer terdapat unsur zinc, karbon, campuran mangan dioksida, serbuk karbon, dan amonium klorida. Selain itu, ada juga loh baterai yang bisa diisi ulang. Baterai yang dapat diisi ulang mengandung kadmium, nikel, dan alkalin. Lalu bagaimana ya cara baterai bisa mengeluarkan energi? Lalu bagaimana dengan isi dari baterainya? Di dalam baterai, energi disimpan di dalam bentuk energi kimia. Energi ini dapat digunakan untuk menyediakan arus listrik untuk perangkat elektronik seperti lampu. Baterai adalah contoh dari sel elektrokimia, biasa disebut dengan sel volta. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion di dalamnya, sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua kutubnya. Kemudian ada bagian-bagian dari baterai. Dari dalam keluar, yang pertama yaitu batang karbon atau katoda. Yang kedua yaitu campuran karbon dan mangan dioksida. Yang ketiga ada pemisah. Keempat pasta elektrolit. Dan yang terluar adalah logam seng atau anoda. Lalu bagaimana ya cara baterai bisa menjadi energi listrik? Baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Proses tersebut disebut dengan reaksi elektrokimia, atau biasa disebut dengan redoks, reduksi, dan oksidasi. Terdapat dua jenis proses yang terjadi pada baterai, yaitu pengisian dan pengosongan. Berikut merupakan gambaran dari proses pengisian dan pengosongan baterai. Apa itu proses pengisian dan pengosongan baterai? Yuk disimak. Proses pengosongan baterai yaitu keadaan bila baterai dihubungkan dengan beban, maka elektron mengalir ke elektroda positif melalui beban dari elektroda negatif. Kemudian, ion-ion negatif mengalir ke elektroda positif, dan ion-ion positif mengalir ke elektroda negatif. Arus listrik dapat mengalir disebabkan adanya elektron yang bergerak ke elektroda sel melalui reaksi ion antara molekul elektroda dengan molekul elektrolit, sehingga memberikan jalan bagi elektron untuk mengalir. Selanjutnya ada proses pengisian. Proses ini adalah kebalikan dari proses pengosongan, di mana arus listrik dialirkan yang arahnya berlawanan dengan arus yang terjadi pada saat pengosongan. Pada proses ini, setiap molekul air terurai. Perpindahan ion dalam baterai akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai, sehingga menghasilkan kerja. Sehingga lampu yang dialiri oleh listrik dari baterai akan menyala dan terang. Jadi, Sobat Chemistry Fun, ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion di dalamnya, sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua kutubnya. Perpindahan ion dalam baterai akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai, sehingga menghasilkan kerja. Oh iya, Sobat Chemistry Fun juga bisa belajar tentang elektrokimia melalui internet juga loh. Sekian dari Sokim, sampai bertemu kembali. Dadah!
Sobat Chemistry Fun, sudah siapkah belajar hari ini? Hai Sobat Chemistry Fun, kali ini Sokim akan mengajak kalian untuk praktikum dengan buah lemon yang dapat menghasilkan listrik loh. Yuk kita simak. Sebelum praktikum, teman-teman perlu menyiapkan kabel, 4-5 buah lemon, koin berwarna emas, paku, dan lampu LED. Langkah yang pertama yaitu pasangkan paku dan koin pada masing-masing buah lemon. Selanjutnya, sambungkan kabel ke masing-masing satu sisi paku dan satu sisi lagi di koin secara selang-seling. Tolong amati sesuai gambar ya. Lalu, memasang lampu pada ujung kabel dan amati yang terjadi. Selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan percobaan secara seksama dan catat perubahan yang terjadi. Nah, sekarang coba kalian lakukan praktikum sederhana ini, kumpulkan data percobaan dan tuliskan hasilnya pada LKPD yang sudah tersedia. Sekian penjelasan dari Sokim, sampai bertemu kembali, dadah! Dari kita menyalakan senter sebagai sumber cahaya. Nah, kira-kira kenapa ketika mati lampu senter kita tetap bisa menyala ya? Jadi, ketika mati lampu senter tetap menyala karena terdapat baterai di dalamnya. Pada baterai primer terdapat unsur zinc, karbon, campuran MnO2 atau mangan, dioksida, serbu karbon, dan NH4Cl atau amonium klorida. Selain itu, ion baterai juga bisa diisi ulang mengandung kadmium, nikel, dan alkalin atau potasium hidroksida. Untuk positif yang ditancapkan pada lemon paku yang kita buat dari besi, sebagai negatif dan ditancapkan pada sisi yang berbeda pada lemon. Kedua tersebut dihubungkan dengan kabel dan lampu LED di antara kabel tersebut. Ketika ada aliran yang sama, dua positif dapat dihubungkan sehingga dapat dinyalakan. Itu logam seng bermuatan negatif melepaskan elektron yang bermuatan positif sehingga dapat berfungsi sebagai baterai. Semakin banyak lemon, paku, dan tembaga dalam rangkaian akan menghasilkan voltase yang lebih besar. Menggantikan larutan elektrolit sebagai baterai alami sehingga dapat menyalakan lampu. Sekian presentasi dari kami. Adakah pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kita dapatkan adalah dan energi alternatif. Kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis bahwa energi alternatif dapat ditemukan dengan bahan yang ramah lingkungan dan Untuk yang B, reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi startnya. Ini kan ada apa ya? Ini apa nilainya kan Mg2 plus 2 elektron plus Mg solid NO2 negatif 2,37 volt. Nah ini kan negatif, jadi bisa kita ketahui kalau lebih kecil daripada yang 0,34. Jadi ini disebut sebagai anoda. Anoda itu memiliki reaksinya oksidasi. Jadi untuk kita ubah ke bentuk redoksnya itu tetap Cu12 astagfirullah maaf yang ini dulu deh. Kemudian yang Cu12 aquos plus 2 elektron menjadi Cu solid dengan NO2 0,34 volt itu katode. Jadi reaksinya itu reduksi. Setelah kita mengetahui yang mana anoda, yang mana katode, dan yang mana oksidasi dan yang mana reduksi, kita bisa ubah menjadi bentuk redoks. Bentuk redoksnya itu dan kita tulis yang katode dulu yaitu Cu12 aquos
Yang Mg tadi kan anoda, yaitu reaksi oksidasi, jadi harus dibalik dulu dari yang sebelumnya reaktan ke produk, kita ubah jadi produk ke reaktan. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa sama-sama memiliki dua elektron. Jadi yang sama ini bisa kita coret, dicoret. Kemudian udah nggak ada yang sama kan, udah nggak bisa yang dicoret. Ini kita turunin Cu2+ aqueous turun, ditambah Mg solid menjadi Cu solid ditambah Mg2+ aqueous. Yang pertama itu kan teman-teman bisa lihat di deret foto yang pernah dicatat itu kan ada urutannya. Kalau di sini urutannya itu kan magnesium dulu, jadi yang ditulis magnesiumnya dulu, yang bentuknya solid, yang nggak ada tanda ini warnanya. Terus baru diceritain pakai garis pembaru. Di situ baru ditulis yang magnesium, tapi yang dia ada warnanya 12 ini. Terus yang ini kan garisnya beda, itu tuh memisahkan kalau dia itu beda antara ini kan setelah reaksi yang anoda sama yang ini itu disambungnya pakai garis 2 beda. Baru yang ini bisa pakai satu yang lembaga yang nggak ada matanya. Paham nggak? Ini kan, itu rumusnya itu potensial reduksi itu kan dia punyanya tembaga, terus ya oksidasi itu kan punyanya magnesium. Jadi di situ kan udah ada yang punyanya reduksi atau tembaga itu kan 0,34. Terus tanda positif jangan lupa ditulis, dikurangi dalam kurung negatif 2,37. Ini punyanya yang oksidasi. Kan negatif sama negatif jadi tambahkan, biar jujur aja nanti ketemunya ini 2,71. Ini ada pertanyaan, suatu sel logam tersusun dari elektroda magnesium dan tembaga. Bila diketahui Mg2+ aqueous plus 2E menjadi Mg solid yang selnya sama dengan Mg2,37 volt, dan Cu2+ aqueous plus 2E menjadi Cu solid yang selnya plus 0,34. Dan pertanyaannya adalah tentukan anoda dan katodanya. Anoda ini Mg ini menjadi Mg solid menjadi Mg2+ aqueous plus 2E. Anoda Mg bersifat anoda karena dia memiliki nilai SL min 2,37 volt, yang berarti anoda bersifat negatif dan lebih kecil daripada katoda. Sedangkan Cu solid menjadi Cu2+ aqueous plus 2E bersifat katoda karena dia memiliki nilai SL plus 0,34 volt yang merupakan sifat dari katoda sendiri, yaitu memiliki nilai plus lebih besar daripada nilai anoda.